Bertempatkan di Chicago, sebuah pabrik konstruksi State Street, pria bernama yang sudah tidak asing lagi, yaitu Jason Statham, paman saya sendiri, sebut saja dia Don sebagai mandor dari konstruksi tersebut, yang dimana dia sedang menyemangati para rekannya agar bekerja lebih keras lagi karena usaha yang keras akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan bonus gaji akan menanti. Don pun menemui bos konstruksi tersebut untuk laporan hasil pekerjaannya, yaitu yang bernama David dan istrinya Carla. Dan ini adalah Jenny, putri mereka yang membantu pekerjaan kedua orang tuanya, yang dimana Jenny pun meminta nominal uang untuk pergi healing karena merasa dirinya telah bekerja membantu ayah dan ibunya. David awalnya ragu untuk memberikannya dikarenakan nominal uangnya begitu besar, namun sang ibu yang penyayang meminta David untuk memberikannya. Oh my God. Just saving like crazy. Don melihat keluar jendela yang nampaknya di luar sana ada segerombolan preman yang datang untuk menagih hutang kepada rekan kerja Don. Don pun segera menghampirinya dan berbicara secara baik-baik meminta agar mereka untuk pergi. Namun preman itu malah menentang Don untuk diam dan bukan urusannya. Dan inilah yang Don lakukan. Ya, datang si anak buah para preman itu, dan Don dengan sigap mengambil senjata model shotgun yang diarahkan ke si bos preman. Takut akan ditembak dengan keberanian Don, akhirnya para preman itu pun pergi. How did you do that? Jenny yang melihat Don menghajar para preman itu langsung terkesan dan meminta Don untuk menghajarinya. Namun Don mengatakan kepada Jenny agar tidak mengatakan kepada siapa-siapa, apalagi terhadap ayahnya. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Don menemui putri kecilnya yang berada di rumah ayah dan istrinya. Kita sebut saja dia si mertua. Yang nampaknya si mertua tidak begitu senang dengan kedatangan si Don karena menurutnya Don adalah seorang pembunuh dan orang tua yang tidak aman bagi cucunya, dan sekaligus yang mengakibatkan putrinya meninggal. Namun dengan begitu kesal, Don pergi meninggalkan si mertua. Di tempat lain, Jenny yang telah mendapatkan uang dari sang ayah pergi healing dengan teman-temannya seperti ke club party, ke tempat kafe untuk minum sampai mabuk. Namun mereka tidak menyadari bahwa ada seseorang yang memantaunya dan mengikutinya. Di saat minum itu, teman Jenny pun tak kuat ingin muntah. Lalu Jenny yang sebagai sahabat langsung mengantarnya ke kamar mandi. Rasa temannya itu sudah agak baikan, Jenny pergi meninggalkannya. Namun tiba-tiba Jenny dibekap lalu dibawa pergi. Di keesokannya, Don yang seperti biasa bekerja mendapati jika David dan Carla nampak sedih dan menceritakan kepada Don bahwa putrinya Jenny telah hilang, namun polisi tidak mampu untuk menemukannya. David dan Carla khawatir akan keadaan Jenny, meminta Don untuk menemukan putrinya, yang ternyata David mengetahui jika Don adalah dulunya seorang militer dan memburu para penjahat, yang sama dilakukan oleh ayahnya dulu yang seorang militer. Namun Don berkata sekarang dirinya telah menjadi orang berbeda. Mendengar jawaban itu, David dan Carla memberikan segebok uang untuk biaya mencari Jenny. Namun tetap saja Don menolaknya karena dirinya telah pensiun dari kehidupan itu. Don pergi menemui sahabatnya yang tunanetra akibat tugas di masa lalunya di militer bersama Don. Kita panggil saja dia Gani. Don sengaja menemuinya untuk pencerahan tentang kejadian yang dialaminya akhir-akhir ini. Ditambah lagi putri sahabatnya menghilang yang sudah memberinya tempat kehidupan dari masa lalunya dan meminta dirinya untuk menemukan Jenny putrinya. Gani pun berkata kepada Don jika dirinya ingin membantunya, maka apa yang dia lakukan harus fokus terhadap sasaran. Don kembali menemui Carla dan David yang tengah bersedih sambil melihat rekaman putri Jenny yang sedang memainkan piano, dan Don melihat hal itu merasa iba terhadap David, yang akhirnya Don memutuskan untuk membantunya dan membawa pulang Jenny kembali ke rumah. Dan petualangan aksi Don pun dimulai. Dia pergi ke sebuah bar tempat pertama hilangnya Jenny. Sambil duduk dia memantau seorang pria pelayan bar bernama Johnny yang dicurigainya. Don pun pergi ke belakang bar mencari petunjuk lainnya, dan benar saja Don menemukan CCTV yang diputus kabelnya dan sebuah anting yang jatuh milik Jenny. Johnny yang telah selesai dari pekerjaannya hendak pulang ke rumahnya, namun dengan cerdasnya Don menempelkan alat pelacak di mobil si Johnny. Dan ketika Johnny yang sedang asik ngeplay, tiba-tiba saja Don muncul yang langsung menodongkan shotgun ke arahnya. Don yang tanpa basa-basi langsung menanyakan keberadaan si Jenny, dan dikarenakan si Johnny menjawab leha-leha, dan inilah yang terjadi kepada Johnny. Don yang sekali lagi bertanya kepada Johnny siapakah dalang dibalik hilangnya Jenny. Ketika Johnny akan menjawabnya, tiba-tiba datang dua orang preman ke rumah Johnny lalu
Don pun langsung memeriksa kedua preman itu yang ternyata mereka adalah komplotan mafia Rusia. Di keesokan harinya, Don pun yang masih stay di lokasi rumah Johnny memantau dari kejauhan yang di sana datang seorang bos mafia dengan kedua anak buahnya. Don dengan detailnya mencatat setiap gerakan-gerik dari mereka. Setelah mereka keluar dari rumah Johnny, Don yang mengikutinya sampai di kediaman rumah si bos mafia yang langsung memantaunya dengan alat kamera militer di masa lalunya. Ketika situasi aman terkendali, Don pun mencoba menyelinap langsung ke rumah bos mafia itu dan dengan si bos mafia yang posisi terikat duduk di kursi belakang kolam renang, Don menebarkan uang yang dicurinya dan berkata kepada si bos jika dirinya tidak peduli dengan bisnis dari si bos mafia itu. Yang dia inginkan hanyalah gadis muda berusia 19 tahun bernama Jenny. Dengan wajah kesal, si bos mafia pun menyebutkan nama Dimi dengan bahasa Rusia. Tidak puas dengan jawaban si bos mafia dan Don yang menganggap obrolan itu sudah selesai, dia memutuskan ikatan tali yang mengakibatkan si bos mafia tenggelam tak berdaya di dalam kolam. Lalu Don menghubungi teman lamanya yang berada di kepolisian mencari informasi tentang nama Dimi, dan temannya pun menjawab jika si Dimi ini orang yang sangat penting. Dia adalah kapten mafia dan bukan orang yang bisa diajak untuk macam-macam. Dan jika Don ingin petunjuk menemui Dimi, temannya pun menyarankan agar pergi ke tempat bar yang dimana di sana tempat bertransaksi narkoboy untuk orang Rusia. Setibanya Don di tempat bar yang disarankan oleh temannya, Don bertemu dengan si bos untuk bertransaksi narkoboy dengan jumlah besar. Namun si bos mencurigai si Don adalah polisi. Maka perkelahian di tempat itu pun terjadi. Dengan keahlian bela dirinya selama di militer, Don mampu mengalahkan para anak buah si bos. Melihat gaya gerakan bertarung si Don seperti militer, akhirnya si bos menerima si Don untuk melakukan transaksi narkoboy. Namun dikarenakan jumlah narkoboy yang diinginkan oleh Don begitu besar, si bos memutuskan untuk bertemu di tempat lain bersama para bos lainnya. Beberapa hari kemudian Don akhirnya bertransaksi narkoboy dengan para bos mafia yang ternyata akhirnya Don bertemu dengan Dimi, kapten bos mafia yang telah menculik Jenny. Namun Don tidak bisa langsung ngegebuknya karena kan belum tahu keberadaan si Jenny berada. Di sisi lain, Jenny yang terikat ditawan oleh kedua anak buah si Dimi akan dijual kepada bos lainnya untuk dijadikan pelacur. Namun saat di dalam perjalanan, Jenny berhasil melakukan perlawanan dan berhasil melarikan diri. Jenny yang terus berlari di dalam hutan entah tahu harus kemana. Akhirnya Jenny menemukan mobil polisi melintasinya untuk diminta pertolongan agar kembali pulang. Namun begitu mengejutkannya Jenny, bukannya diantar kembali pulang, Jenny malah diantar kembali kepada anak buah si Dimi yang ternyata si polisi itu pun bersekongkol dengan anak buah si Dimi. Kembali kepada Don yang telah berhasil menemukan sosok si Dimi, dalang dari penculikan Jenny. Don yang tak mau terjadi apa-apa kepada putrinya ketika sedang bertugas karena bisa saja para penjahat itu menemukan identitasnya yang akan mengancam nyawa putrinya. Maka Don menitipkan putrinya kepada temannya. Connie, take good care of her. Yeah, of course. Money? No, I don't. You want your fucking money. Don pun pergi ke markas si Dimi. Dia dengan sangat mudah melumpuhkan satu persatu para penjaga si Dimi ketika saling berhadapan dengan si Dimi seperti biasa para penjahat umumnya. Namun dengan ketangkasan tembakan Don yang tidak diragukan lagi, inilah yang dilakukan oleh si Don. Dalam sekejap tangan si Dimi beleguk ini pun bolong dan dengan elegannya Don menunjukkan foto Jenny bertanya di manakah wanita ini. Dengan tak berdaya, akhirnya si Dimi membawa Don ke tempat di mana si Jenny akan dijual kepada para bos. Ketika sesampainya di tempat itu, si Dimi pun berbuat kesalahan dengan berkata kepada si Don kenapa memburunya padahal itu cuma segelintir gadis perempuan saja yang dijual. Jenny yang dibawa oleh kedua anak buah si Dimi dan si bos Kucrut untuk dijadikan bahan mainannya. Ketika itu terdengar ledakan yang diakibatkan oleh si Don dan terjadi baku adu tembak dengan para penjahat tersebut yang membuat si bos Kucrut dan anak buahnya panik. Si bos narkoba yang merupakan rekan bisnis si Dimi pun mengetahui jika markas Dimi diacak-acak oleh si Don, mengerahkan seluruh anak buahnya untuk membunuh si Don. Namun alhasil para anak buahnya habis terbantai oleh si Don termasuk dirinya.
Don yang berhasil menemukan Jenny pun tanpa basa-basi menembak si bos kucrut dan memberikan pelajaran kepada anak buah si Dimi yang telah menculik si Jenny. Dan akhirnya Don pun berhasil membawa Jenny kembali pulang yang membuat semua keluarga senang dan mengucapkan terima kasih banyak kepada si Don. Dan Don pun kembali ke rumah temannya untuk datang menemui putrinya. Dan akhirnya film pun tamat. Aduh, saya ngopi dulu ya guys ya, ngerokok dulu. Aduh, ngap.